Innal habib al-mustafa dhu rafati wa dhu wafa. Wongnya wis Islam terus pindah. Karena kalau kita ngerti faktornya, bahwa faktor pripun kalau kita ngerti Ya. niku hukum ini terus pripun apa niku termasuk sama intinya niku wau napa niku murtad niku apa yang seperti itu. Iya. Jadi murtad itu yang dimaksud di sini ya wong Islam terus metu atau pindah agama lain. Nah, itu kan murtad. Nah, kalau niku kan ngeten. Permasalahan itu kan kadang-kadang niku kan kalau kita mireng, kalau juga persis permasalahan itu kan kadang-kadang kok masih tasih napa niku dene kok nyebut astagfirullahaladzim, kadang-kadang kok ngoten niku. Lah kok bingungan ya niku kan. Lah niku. Kadang-kadang niku kadang-kadang nek pas kelingan yo kali ulang niku apa nang Allah niku. Jadi gini, kok dia mau istighfar berapa kali, dia statusnya tetap non-muslim sampai dia berikrar syahadat lagi. Karena yang bisa menyebabkan orang murtad itu masuk Islam ya ikrar syahadat. Meskipun sekali udah jadi Islamnya, tapi istighfar 100 kali ayo dia belum berikrar syahadat. Gimana mengucap syahadat Pak? Iya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya niku mas ngoten niku istilahnya itu para guru napa kali namung maca kiyambak. Baca sendiri tidak apa-apa. Lebih bagusnya lebih itu kan misalnya kan ada saksi lah gitu. Lebih bagusnya disaksikan. Nah, ngoten maksud kula kan ngoten. Cara perbuatan murtad itu dosanya kayak apa gitu, Pak? Murtad. Nggih. Jadi di Quran itu ada ayat begini. Orang-orang yang beriman kemudian dia kafir. Alladzina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Jadi orang murtad kalau sekali itu masih punya potensi dia kembali. Diampuni gitu. Ya, asal dia sadar kemudian bertobat. Tapi orang kalau Islam kemudian dia murtad, terus Islam lagi, murtad lagi, kayak bermain-main dalam agama. Itu ancamannya Allah jelas. Jadi fala yahdihum sabila. Jadi dia tidak akan memperoleh petunjuk lagi nanti. Bablas agama tidak untuk main-main. Jadi gini, sebetulnya orang murtad sebetulnya itu sangat lemah alasannya. Alasan orang murtad itu sebetulnya sangat lemah. Nggak substansi blas itu alasannya. Kenapa? Agama ini kan bisa dikerjakan sesuai kemampuan kita. Kenapa harus murtad? Maka sering saya sampaikan, nek memang durung iso nglakoni perintah Gusti Allah kabeh ya lakonono sak kuatmu. Tapi pada titik itu kamu harus sadar bahwa kamu masih belum memenuhi perintah Allah. Sadar. Sebagaimana ketika belum bisa meninggalkan larangannya Gusti Allah kabeh, beberapa hal masih seneng, bener-bener durung kuat ninggal, ya wis jalani saja. Tetapi bersamaan dengan melakukan larangan itu kamu harus betul-betul sadar bahwa ini itu dosa dan saya sedang melanggar larangannya Allah. Sadar. Misalnya seseorang itu kemampuannya baru sholat maghrib. Nah, kita tentu kan ini kan bicara umum ya. Apakah mungkin ono wong sing isane sholat maghrib tok. Geleme sholat lagi tok. Terus bagaimana? Ya udah, maghrib itu jaga dengan sungguh-sungguh. Bisa urung iso, Pak. Lah urung iso kon ngapakno? Ono hitungane kabeh. Allah punya hitungannya.
Bahkan kita juga sudah bisa menghitung. Iya ya, 5 waktu kok tak jenguk maghrib tok. Tapi nyatanya isane kayak gitu terus piye? Bertahan di situ dulu. Sampai suatu saat bisa menambah lagi. Makanya alasan murtad menurut saya itu sangat sangat rapuh alasannya. Mau kok sampai murtad itu opos. Agama itu digawe paling sak gampangnya sak kepenake. Orang tiga gampang-gampangan, tapi agama artinya memberikan banyak solusi. Ya isane lagi maghrib be isa, ya selakon penting jogonen tau. Sesuk lah ya tambah. Kan itu. Tidak begitu daripada aku sholatku maghrib isa tok mending ora sah sisan. Ayo wis bablas malah. Pokoknya minimal gak ada pedoman, mau kita mau maghrib tok, mau isa tok. Kalau kan pernah ditanya, Pak, sholat itu kalau ndak khusyuk itu diterima apa tidak? Pernah seorang teman itu bertanya, loh, kalau diterima atau tidak itu bukan urusan saya, bukan urusan jenengan, itu urusannya Gusti Allah. Yang penting awakmu sholat. Loh jarine amal gak khusyuk, gak ikhlas, jarine ora ditampa, Pak. Iku urusane Allah, itu urusanmu. Dia kaya aku ki sampai saiki urung sholat, Pak. Angger aku urung iso khusyuk, aku urung ngarep sholat. Nah ini kan logika yang aneh. Loh dia belum pernah latihan, belum pernah praktek, kok wis bahas soal ikhlas, bahas soal khusyuk. Sementara yang sudah berlatih bertahun-tahun saja belum tentu ikhlas dan khusyuk. Lagi sing urung tahu-tahune kok wis nyai harga nek ora khusyuk, ora ikhlas, aku ora arep sholat. Itu kan aneh. Itu ngarane hari percuma. Ini menurut saya satu kebodohan. Betul satu kebodohan. Tapi ternyata banyak orang yang punya pikiran seperti itu banyak. Karena yang pernah bertanya ke saya itu tidak 1-2 orang. Ya memang gak sholat. Sampai misalnya dolan tegene kula niku sholat mboten. Monggo, Pak. Ya ngoten tok, ya ora sholat, ya kopi kira kok. Apik tenan aku. Ya itulah. Di lapangan tuh orang macam-macam ketemu dengan orang dari berbagai bentuk. Misalnya gini ngeten lah. Awak dhewe mbiyen cilik latihan sholat. Jenenge latihan. Itu kadang wis diiming-imingi warna-warna wae ijeh wegah. Kadang-kadang ku metu gelem mergo kelingan karo hadiah. Enak nang yuk sholat maghrib yuk nang masjid. Tak tumbasne bakso mangkat. Tapi sekarang ini mau rasa dikaya apa-apa kan tetap sholat. Apa ngono kuwi sing jenenge ikhlas? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak saat ini yang kita pahami adalah kita sholat tidak punya harapan apa-apa. Terus pokoknya sholat jadi kebutuhan. Nah kan nggak tuh? Nah kebutuhan ki piye ya kayak dene wetenge mules nek ora dintutno ya ora enak rasane. Jadi begitu ngentot terus rasanya mak plong, lega, seneng. Kurang lebih kan seperti itu. Lah apa ngono kuwi sing jenenge ikhlas? Ya mbuh wallahu a'lam. Yang jelas yang kita pahami adalah kita melakukan sholat karena kita sudah butuh dengan sholat dan kita merasa kurang, tidak nyaman kalau tidak sholat. Meskipun sholat kita itu mbuh bagaimana bentuknya, tapi kita sudah merasa itu sebagai satu kewajiban. Nah mungkin yang seperti inilah kalau tidak dikatakan ikhlas ya mendekati ke arah ikhlas. Jadi bisa menjadi hobi, jadi kebiasaan. Kita ngono sing kurang gitu ya. Nah, iya. Sholat nggih. Kalau kayak sudah terbiasa sholat kan rasanya perungsang kan. Iya. Contoh ya, tak ambil contoh misalnya. Misalnya kayak jenengan misalnya ya. Dari siang sampai asar itu sepi, tidak ada pembeli. Belum sempat sholat asar. Dilalah, wajah harus mangkat sholat asar. Pembeli pada datang, rame. Padahal awet bingi-bingi wis gak patek ana pembeli. Ini kan momen. Itu pasti pikiran kita yang sudah biasa melakukan sholat pasti bercabar. Belum sholat. Di satu sisi ingin melayani pembeli karena ini momen dapat uang.
di sisi yang lain tetap merasa tidak nyaman dalam hati. Arep piye aku iki durung sholat. Nah, perasaan seperti ini kan membuktikan bahwa sholat itu sudah menjadi kebutuhan kita, bukan lagi perkara yang harus kita paksakan. Nek sholatnya jadi paksakan, tenang. Tapi akhirnya ditinggal, Pak. Mergo sing jaga counter itu satu tok, aku tok, rame ada 5 orang di depan itu. Gimana itu? So akhirnya sholatnya ditinggal. Bagaimana? Ya wis pokoknya wis engko dikondo lah. Wis engko dikondo. Gusti kula dosa, kula salah. Gusti kula nyuwun ngapura. Kadang ke pas pulang iki koyo duwe rasa piye? Gara-gara customer. Nah, itu satu bentuk tanda bahwa dalam diri kita ada iman yang kuat dengan Gusti Allah. Bukan terus blas sholat digagas, tapi itu menjadi beban sampai malam arep turu kuwi jadi beban. Ya Allah Gusti tak rewangi. Pengen duit tak rewangi sampai aku ora sholat asar. Itu kan luar biasa. Nggih, kadang ngeten, Pak. Itu jam 3 sampai jam 4 tidak ada customer. Jam 4 giliran kayak mangkat sholat ada customer datang. Nah, nek garape banyak. Nah, tambah lagi customer. nah, Del sampai setengah 6 ya Allah bablas sholat. Wis maghrib. Nak dhewe meh sholat setengah 6 rampung, Pak. Wah, lah ya mene sholat opo? Ya. Kadang-kadang mikirnya gitu. Ya ini memang kan ini kan kasus umum ya, kasus umum. Bapak niku kan, Pak, termasuk tidak disengaja atau disengaja niku. Niku disengaja. Kalau saya mengatakan itu tetap bahasanya tetap disengaja. Jadi makanya kan gini. Kita berbicara membahas ini itu ada 2 sudut pandang. Satu sudut pandang santri atau sudut pandang orang-orang soleh, sudut pandang orang-orang yang istilahnya apa ya, terus dianggap nyantri lah. Itu tentu dianggap aib. Mosok gara-gara duit sampai ninggal sholat. Tetapi kita real melihat situasi di luar, di lapangan, itu ya seperti itu yang terjadi. Ini kan momentum. Dan keimanan seseorang itu kan tidak sama. Nah, kita juga tidak boleh lantas menjustis seseorang itu, wah berarti Islammu abal-abal kowe, nyatane kowe salatmu kalah karo duit. Nggak bisa seperti itu juga. Nggak bisa seperti itu juga. Tapi paling tidak usahakan ketika awal waktu sholat datang, kondisi sepi, segeralah sholat. Jadi secepatnya on time gitu ya. On time, jangan ditunda. Jam 3 ya, jam 3 sholat pumbung sepi gitu ya. Jangan ditunda ya. Di konterku sampai tak tulis sih, Pak. Ingat sholat, ingat akhirat. Tak tulis sih gitu. Iya. Karena yang nulis kita sendiri, jadi kan efeknya nggak begitu kuat. Yang nulis sok malaikat Israel, wah mesti tenanan mikir ngono. Kowe tak inceng lho le, mesti gila. Itu tidak hanya nuwun sewu, itu tidak hanya jenengan. Sekian ribu mungkin sekian juta orang yang seperti itu. Kalau pernah punya pengalaman beberapa kejadian. Ini berkaitan puasa ya, dengan berkaitan puasa. Waktu itu ada pekerjaan saluran, kadang-kadang kan di proyek pekerjaan saluran. Itu aku sampai sana jam 10:30 siang. Karena ada 2 tempat, saya harus ke tempat satu dulu, terus saya ke tempat yang kedua. Itu jam 10:30 sampai di sana. Situasinya pas panas-panasnya, garapannya pas alat-alatnya bedahi beton itu. Ya tukangnya ya malu sebetulnya. Sebetulnya tukangnya malu. Es ini ku ya es teh itu juga disembunyikan. Mau ambil es teh pas saya ada di sana itu juga riko, tapi tetap akhirnya diambil karena nggak tahan. Nah, apakah kita akan mengatakan mosok Ramadan kalah karo? Tidak begitu juga, iman orang tidak sama.
saya yakin orang itu nangis batin. Tapi mau bagaimana lagi, dia juga punya kewajiban banyak di rumah, anak istri menunggu. Akhirnya nekat. Ya beruntunglah kita yang masih dijaga Allah dengan pekerjaan yang berat, masih tetap bisa puasa. Itu udah syukur tenan. Pahalanya gede ya Pak. Wah, gede banget. Ya. Nah, kalau nanti iman kita sudah pada level berikutnya, kita sudah tenang. Artinya gini, sudah bisa apa ya istilahnya menyadari betul dalam hati, rezeki itu Allah yang ngasih. Aku tak laporan pada yang ngasih rezeki dulu. Ini di sini ada sederet counter. Allah mendatangkan customer itu ke tempat saya. Kenapa nggak ke sebelah saja? Kok ke tempat saya pas saya mau sholat? Ini berkah atau ujian? Nah, itu kalau iman kita dalam berikutnya kan akan berpikir sejauh itu, sehingga kita mengambil kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati, Mas, mohon maaf betul, tunggu sebentar ya, saya tak sholat asar. Paling 5 menit 7 menit selesai. Mohon maaf ya. Misalnya seperti itu. Itu kalau kita sudah di level berikutnya akan bisa seperti itu. Tapi kalau kita belum ke sana bagaimana? Ya udah kita layanin karena ini momentum betul, ini udah berhari-hari gak dapat masuk kan gitu. Ya udah, tapi asal kita belajar terus, memperbaiki terus, saya yakin nanti akan sampai pada titik itu. Maka orang yang istiqomah dalam keimanan itu akan dikasih rezeki Allah, rezeki yang terdasar, yaitu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak diberi rasa ketakutan, kecemasan, enggak takut kehilangan customer, pelanggan. Tapi itu nanti, karena itu buah dari keistiqomahan kita menjaga keimanan. Tentu ada proses. Tapi saya masih salut melihat teman-teman yang seperti itu. Artinya ketika dia lewat satu waktu sholat, ikut terbawa teng pikiran terus, kegelisahannya, getune digawa sampai bengi. Kan terus saya katakan, Allah Gusti, kan isih pelenggang, wis bar kondo lah rasane jek urung lega. Ya Allah, piye sholatku sampai ya Allah. Muga-muga sesuk ora. Pasti ada janji seperti itu. Meskipun besok pun ditinggal lagi sama, tapi paling itu sudah ada keinginan kuat. Bismillah lah, insya Allah suatu saat akan semakin baik dan akan semakin baik. Nah, pentingnya ketemu, pentingnya hadir di majelis taklim, selain menambah pemahaman, kita tuh memperoleh peringatan, gitu. Memperoleh wasiat, memperoleh peringatan. Kita jadi teringat lagi. Maka kalau dulu guru-guru kita selalu menganjurkan untuk orang-orang awam, orang-orang umum yang memang tidak belum bisa serius dalam belajar, usahakan jangan sampai melewati 40 hari tanpa mendengarkan nasihat. Jangan sampai. Usahakan dalam 40 hari, rentang 40 hari itu usahakan minimal sekali kita mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, diajak berzikir, diajak bermujahadah, biar hati kita tuh menjadi hati yang lunak, bukan hati yang keras, hati yang bisa menerima. Padang lah kalau Jawa ini padang. Penting. Sekali lagi ya ini kewau. Nah, delok kenyataan di lapangan kan seperti itu. Makanya kalau kiai-kiai sepuh sing wis ngelenggono niku kan lha piye arep kaya apa iku ya kawulane Gusti Allah, iku ya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tentu kita ingin semuanya nanti berbahagia. Wong Kanjeng Nabi sing dipingini umat iku ya selamat kabeh. Mosok awake dhewe arep dudung-dudung umat Kanjeng Nabi. Kowe kurang ajar kowe, seorang Kanjeng Nabi ya sayang lah. Tapi itu jadikan motivasi untuk kita. Hari ini belum, ya Allah, semoga bulan depan saya bisa. Aku tak berusaha ya Allah. Bulan depan bisa, ya Allah, semoga tahun depan saya bisa. Terus seperti itu kita bangun semangat seperti itu. Nah, paling tidak kita siasati ketika ada waktu jeda, segeralah.
segerakanlah. Atau perlu sekali waktu kita coba ketika ada customer datang, sekali waktu kita coba, Mas betul saya mohon maaf izin sebentar saya tak sholat asar. Tapi kalau memang belum berani ya tidak usah dipaksakan. Tapi mencoba kan tidak ada salahnya. Kita coba. Kita coba. Dan saya yakin customer itu justru akan lebih respect terhadap kita. Saya punya keyakinan. Andai kata ada 10 customer yang kecewa mungkin 1 atau 2. Yang 9 atau 8 dia akan semakin salut. Wah saya tidak salah masuk ke counter ini. Orangnya amanah. Dia sama Allah begitu perhatian. Tidak mungkin bohongin saya. Kalau barang ini buruk pasti dikatakan ada keburukannya. Kalau barang ini memang bagus dikatakan kebagusannya. Dia akan seperti itu nanti. Tapi kan itu tidak bisa dipaksakan. Itu soal rasa kan. Tapi tidak ada salahnya dicoba, dilatih. Nah nanti kalau sudah seperti itu, ya bismillah saja. Semoga Allah menganugerahkan pada kita. Sehingga nanti akan terbangun satu satu pemikiran customer itu, wah masih itu loh, bagus. Beli ke sana tidak mengecewakan. Orangnya fair, disampaikan apa adanya. Misalnya saya kan ini kayak begini dijelasin betul-betul. Misalnya ini baru tapi ada kemungkinan semuanya dijelasin aja yang tutupi. Bagus orangnya soleh, tidak apa-apa. Memang rezeki aneh ini ya, ini memang rezeki memang harus mampir ini kalau sholat ya rezekiku. Nah, iya itu pada iman pada level berikutnya. Tapi pada saat ini kan belum bisa. Ya sama, kayak pulau jenengan ini kan 11-12, ibaratnya kan imbang. Sama. Kadang-kadang di lesan kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi prakteknya tetap kelas kita itu belum bisa. Tetap berupaya semampu kita. Apalagi dasarnya situasinya lagi pasar sepi. Nah ini ada customer, tidak mungkin dong diabaikan kan begitu. Kira-kira kan gitu ya. Nah, nanti ketika situasinya nyaman, perlu jenengan coba. Nyaman itu artinya pada bulan ini target saya kayaknya sudah bagus. Target saya bulan ini kayaknya udah bagus. Transaksi sekian udah bagus. Coba cara seperti itu. Ada customer datang di waktu kita belum sholat, Mas mohon maaf ya, kalau berkenan tunggu sebentar, jam 5 atau saya tak sholat dulu, saya belum sholat. Atau kalau memang keburu-buru, monggo cari yang lain nggak apa-apa. Mau ke sebelah dulu nggak apa-apa. Perlu sekali waktu kita coba. Nah dengan mencoba seperti itu nanti akan timbul keyakinan kita kepada rahmat Allah. Oh iya mas, tidak apa-apa mas. Ternyata kita tinggal sholat, orangnya masih nungguin. Nah, disitulah nanti iman kita akan semakin tebal. Ya Allah, Allah betul-betul ya sayang di aku sampai kayak gini. Yang lain padahal ya counter sebelah juga buka dan menyediakan melayani. Kenapa dia masih nunggu saya? Tak tinggal sholat. Bener-bener Allah itu ngatur rezeki sedemikian. Nah, kalau tidak diuji coba seperti itu kan sulit. Bagaimana kita akan meningkatkan kapasitas keimanan? Kan harus lewat uji coba. Ini contoh kalau pribadi. Sampai hari ini ya kayak beginilah kehidupan. Dengan tahulah palingnya kerja ya sekadarnya, lebih banyaknya ngaji. Saya pernah dulu itu belajar karena dikasih challenge, dikasih tantangan sama guru. Ayo belajar bangun keyakinan. Saya dulu sama istri itu rembukan. Jadi di saat tertentu saya memang memaksakan diri untuk melatih keyakinan. Contoh, punya 1 anak, berarti kan 3 orang. Waktu itu ya masih ada 2-3 anak yang ikut, kurang lebih 5 atau 6 orang lah untuk makan. Uang itu kadang tinggal 50.000, padahal kebutuhannya banyak. Uang tinggal 50.000, kebutuhan banyak. Itu cara bahasa cah namanya gambling sisan.
Gusti jenengan tuh kan dawuh nek kebagusan iku dilipat gandakan 10. Iki nek 50.000 gak cukup tak ge kebutuhan. Pun iki tak kekne jenengan. Bahasa saya seperti itu, kita kekne jenengan. Artinya saya sedekahkan. Saya cari anak yatim sama istri. Di sing cah yatim, sing butuh banget di cah yatim. Karena ada anak yatim yang keluarganya cukup kayak butuh banget. Oh, sana ada. Tak parah nih. Bener-bener kita serahkan Mas, pokoknya bismillah. Terus gak usah gak mikir dawa-dawa, pokoknya langsung melayu kayak nonnya. Baru kita telek-telek. Belas gak ada. Jadi pulang dari rumahnya si yatim di perjalanan, di towangan jalan itu, mandek pikir jalan. Ya Allah. Piye sama istri, piye wis lega toh? Wis. Saiki gak duwe duit berarti kan gak ono sing dipikir. Nek mau kan jek mikir. 50.000 ki tak ge blonjo sing dhisik, blonjo kok semene akeh iki sing dhisik. Saiki kan wis gak ono sing dipikir kok gak duwe. Pasrah wae ya Allah. Jenengan niku gawe kaya ngeten. Estu jenengan welasi kula tak belajar bangun keyakinan ring jenengan. Jenengan wujudne ya Allah. Kebenaran dawuh jenengan. Nah, belajar dari hal seperti itu sampai akhirnya waktu itu menurut kalau pribadi kalau rasakan ada keyakinan yang bertambah. Sehingga pernah saya coba semakin besar sampai akhirnya kita buat rutin minimal sebulannya harus sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu harus saya keluarkan. Ya kita langsung kita jalan sendiri, kita kasih sendiri ke anak-anak yatim yang menurut saya istilahnya sangat butuh banget. Kita cari. Ini kok pernah terjadi kan kula pernah. Nah, ngoten niku. Jadi kan kalau tidak kita latih kan nggak mungkin tambah keyakinan. Setelah kita latih, ya kayak tadi Mas bisa jangan coba target bulan ini sudah terpenuhi misalnya, sudah aman posisinya. Sisa waktu bulan ini kita praktekkan. Dari satu customer dulu. Wah ini mumpung customernya baru satu ini, tak coba nih, tak praktek nih. Sehingga suatu saat jenengan berani praktek itu di depan 5 customer. Wah kalau mau ngitung, waduh 5 lumayan ini. Bismillah. Sehingga nanti jenengan ya Allah benar-benar Engkau Maha memberi rezeki ya Allah. Nah akan timbul keyakinan. Harapannya kan luar biasa. Luar biasa. Florian sering menguji coba seperti itu karena diarahkan sama guru juga. Coba praktek latih. Tapi ya nek mau latih kan harus ada pembuktian ben kowe percaya. Menungso ku nek ora ono buktine kan ora patek percaya. Buktekno. Iya, tak buktekno. Padahal dawuh Allah mesti bener ya. Tapi nek urung kebuktian iki yo awak dhewe iman-iman awam iki lagi kan. Praktek. Penasaran. Sampai pernah suatu saat kula niku merentak. Teng perjalanan niku, kalih numpak sepeda motor iku merentak. Ya Allah Gusti, kula dangu mboten mampu. Jenengan anggere pirsa ta Gusti. Kula kok pengen mampu banget. Lha kula bikin griya niku sudah ada buahnya. Tak tanya anak-anak yang nunggu itu, ya diantar sama orang yang menurut logika tidak mungkin orang itu ngantar buah ke tempat saya. Selama ini juga tidak pernah. Kenal gitu. Ya kenal tapi nggak begitu akrab. Dan itu terjadi itu betul. Kerentek. Saya akhirnya iki pengelulu apa fadl wallahu a'lam. Kalau ngoten niku bisa terjadi ya, Pak. Terjadi kan kula. Bisa kula butuhke apa duit apa aku butuh kamu bayar apa ngono. Aku main bayar iki belum di duit. Jaluk mbek Gusti Allah. Ya alhamdulillah iki. Kontan.
Carane kontan. Perlu diuji. Dibayar kontan. Perlu diuji, perlu dicoba untuk meningkatkan keyakinan kita. Tetapi ketika belum berani, ya bagaimana mungkin akan kita paksa, namanya orang nggak berani. Tapi pada suatu saat ada peluang, latih, dilatih. Insya Allah nanti akan meningkat. Dan harus meningkat, terus akhirnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. So istiqomah tenan. Contoh ini misalnya handphone atau laptop atau barang yang lain misalnya, jelas ada cacat, dan cacat ini tidak mungkin diketahui oleh orang yang bukan teknisi. Wonge lek ndelok wis dolak-alik, regane ya wis gelem. Itu kan pasti perang dalam hati. Nggih. Aku meneng, salah wonge ra takon. Aku meneng wae. Apa tak sampai no cacatnya? Nah, kalau yang istilah level-level rendah, pasti kan diam. Diam nggih. Wong ora takon ya wis, susah penting wong takon beloki. Ya nek kula apa adanya mesti tak bilangin minusnya apa gitu. Kalau nanti naik level berikutnya pasti sudah akan disampaikan. Iku ana cacate lumayan sampean gak roh loh, iki ana cacate. Kita tidak ada rasa ketakutan kehilangan keuntungan. Tapi semua itu kan ada tahapan, ada prosesnya. Ikuti, dilatih, latih terus sampai akhirnya bisa naik. Pelan-pelan tapi pasti. Terus ya, lawit ya? Ya, oke. Insyaallah.